dan soleha level 2 Al-Biruni dan Khalid bin Walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa haluk? Selamat pagi Ananda yang soleh dan soleha. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda yang soleh dan soleha, ketemu lagi sama Miss Yuli hari ini Rabu tanggal 11 November 2020 dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang insya Allah hari ini akan belajar tentang akhlak. Pembelajaran pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita berdoa sebelum belajar. Sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepala, berdoa yang khusyuk. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ananda yang soleh dan soleha, silahkan dibuka buku akhlaknya halaman 25 bab 3 tentang akhlak mazmumah. Definisi akhlakul mazmumah. Sebelum mengetahui pengertian akhlakul mazmumah, kita harus tahu dulu apa itu akhlak. Akhlak secara bahasa artinya perangai, tabiat, dan sikap. Sedangkan akhlakul mazmumah yaitu tingkah laku tercela, perbuatan jahat yang bertentangan dengan akhlak Rasulullah. Bahkan akhlak ini dapat merusak iman seseorang. Dalil kewajiban untuk menjauhi perbuatan akhlak tercela yaitu dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 168 sampai 169 yang artinya bahwa sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni dosa mereka dan tidak akan pula menunjukkan jalan kepada mereka, kecuali mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah, yaitu di neraka jahanam. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah melakukannya untuk membalas orang-orang yang zalim dan orang-orang kafir dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Contoh perilaku akhlak mazmumah atau akhlak tercela yaitu 1. Menghina atau mengolok-olok orang lain. Nah, perilaku itu adalah perilaku bullying atau bully. Contoh membuli teman. Ih, wajah kamu kok gitu banget, kulitnya hitam. Nah, itu tidak boleh. Itu sama dengan menghina ciptaan Allah. Ih, kok kamu pendek banget, badannya gendut banget. Nah, perilaku tersebut tidak boleh diucapkan karena kita semua diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sempurna. Atau bisa memanggil teman kita dengan sebutan yang lain. Contohnya, ih kamu bego banget dodol. Nah, itu kan tidak boleh diucapkan untuk manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang seperti itu karena
kita memanggil orang lain dengan sebutan yang tidak sepantasnya untuk diucapkan, itu adalah akhlak mazmumah. Larangan dalam menghina atau mengolok-olok orang lain dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Nah, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang menghina atau mengolok-olok belum tentu lebih baik daripada orang yang dihina atau diolok-olok. Nah, bisa jadi orang yang dihina atau diolok-olok itu lebih baik daripada orang yang menghina atau mengolok-olok. Nah, jadi kita dilarang untuk memanggil saudara atau teman kita dengan panggilan yang menghinakan atau menyakitkan. 2. Menggunjing. Nah, contoh dari menggunjing adalah ghibah, berprasangka buruk dan mencari kesalahan orang lain. Contohnya membicarakan si A kepada si B. Nah, membicarakan tersebut adalah hal-hal yang tidak sepantasnya untuk diucapkan sehingga si A itu merasa malu. Misalkan ya, membicarakan tentang fisiknya, aibnya, itu tidak boleh ya. Perilaku menggunjing ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Nah, diibaratkan orang yang menggunjing atau berprasangka buruk serta membicarakan dan mencari kesalahan orang lain itu diibaratkan kita itu sedang memakan daging saudara kita yang sudah mati. Maka tentulah kita akan merasa jijik. Nah, maka untuk menghindari akhlakul mazmumah itu, kita tidak boleh melakukan perilaku menghina, menggibah, dan menggunjing saudara kita sendiri. Ananda yang soleh dan soleha, mulai detik ini yuk sama-sama kita berhijrah. Stop untuk bergibah, stop untuk berprasangka buruk, stop untuk mencari kesalahan orang lain, stop untuk menghina. Karena Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada muridnya, apa yang paling tajam sekali di dunia ini? Murid-muridnya pada waktu itu menjawab, pedang. Imam Al-Ghazali menjawab, itu benar, pedang. Tetapi yang paling tajam sekali di dunia ini ternyata bukan pedang, tetapi lidah manusia. Kenapa harus lidah manusia? Karena melalui lidah, manusia dengan mudahnya dapat menyakiti hati orang lain. Contohnya dengan menghina, menggunjing, berprasangka buruk, ghibah. Nah, itu kan dapat melukai hati dan perasaan saudaranya sendiri. Ananda yang soleh dan solehah, perilaku menghina, mengolok-olok, ghibah, menggunjing, bergosip, membicarakan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, itu semua termasuk ke dalam dosa besar. Dan Allah menjanjikan akan membalas semua perbuatan tersebut sesuai dengan yang diucapkannya, yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling rendah, bahkan neraka yang paling rendah sekalipun, yaitu neraka jahanam, dan mereka akan kekal di dalamnya. Maka dari itu, Ananda yang soleh dan solehah, mari jaga lisan kita, karena amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjaga lisan dengan cara berkata yang baik. Basahi lisan dan lidah kita dengan lafaz zikir. Yang tadinya suka membicarakan orang lain, kita ganti dengan lafaz tasbih, yaitu dengan lafaz subhanallah, lafaz tahmid alhamdulillah, lafaz tahlil la ilaha illallah, dan lafaz takbir Allahu akbar. Maka dari itu lisan kita akan lebih baik dan akan lebih mulia, jauh terhindar dari akhlak mazmumah. Kita ganti berhijrah ke akhlakul mahmudah.
Ananda yang soleh dan solehah, di samping kita membaca lafaz tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir, yuk sama-sama kita perbanyak membaca istighfar Astaghfirullahalazim untuk memohon ampun atas semua dosa yang telah kita lakukan dan kita bertaubat untuk kembali kepada fitrah yang suci. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Yuk Ananda yang soleh dan solehah, mari kita berdoa kifaratul majlis. Sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepala, berdoa yang khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran pada hari ini telah selesai. Dari Miss Yuli, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.